Raka mengemudi seorang diri di jalan pedesaan yang gelap. Pohon-pohon tua menjulang menutup jalan, sementara hujan rintik memburamkan pandangannya. Matanya gelisah, menatap kabut yang mulai menyelimuti jalan. Ada rasa aneh, seolah seseorang sedang mengamatinya dari dalam gelap. Dari balik kaca mobil, kabut tampak kian menebal. Bayangan pohon terlihat melengkung aneh, seperti membungkuk menyambut kedatangannya. Di ujung jalan, Raka melihat rumah tua berdiri rapuh. Seorang lelaki renta tampak menunggunya di depan gerbang. Tubuhnya bergetar seolah ketakutan pada sesuatu yang tak terlihat. Pak Wiryo duduk di kursi goyang, tangannya menggenggam tongkat kayu. Tatapannya kosong, namun ketakutannya nyata, seakan ia masih melihat sesuatu dari masa lalu. Raka menyalakan alat perekam, mencoba mendengar cerita. Tapi suara Pak Wiryo bergetar, seakan takut kata-katanya bisa membangunkan sesuatu. Pak Wiryo mengeluarkan wayang kulit yang gosong separuh, bekas terbakar. Ini tandanya, bisiknya. Kutukan itu masih hidup. Dengan suara bergetar, Pak Wiryo mulai bercerita. Malam itu, kabut turun menelan karang jati, dan suara gamelan terdengar dari hutan. Bayangan masa lalu menyeruak. Warga desa berdiri kaku di tengah kabut, terperangkap oleh tabuhan gamelan yang datang dari hutan. Dari balik kabut, sosok-sosok hitam menjulang muncul. Tingginya setara pohon kelapa, bentuknya mengerikan, setengah manusia, setengah bayangan. Pak Wiryo menatap jendela, wajahnya pucat pasi. Bayangan raksasa bergerak perlahan di luar rumah, seolah sedang mencari sesuatu. Lampu minyak bergoyang hebat. Raka menoleh, napasnya tercekat, sebuah tangan raksasa berbayang hitam menempel di kaca jendela. Di rumah tua itu, bayangan menari liar di dinding. Pak Wiryo tiba-tiba menegang, seolah mendengar sesuatu yang tak didengar Raka. Bisikan samar merayap masuk ke telinga Pak Wiryo. Matanya membelalak, wajahnya basah oleh keringat dingin. Pak Wiryo menutup mulutnya rapat-rapat, menahan jeritan. Dari celah dinding kayu, terlihat bekas cakaran samar yang berpendar aneh. Raka mengangkat ponselnya untuk merekam. Namun seiring perekaman dimulai, samar-samar terdengar suara gamelan dari kejauhan. Sekilas, Raka melihat bayangan warga desa. Wajah mereka kabur, tubuh mereka terjebak dalam kabut pekat, membeku diiringi gamelan. Pak Wiryo menghentakkan tongkat ke lantai, panik. Tangannya bergetar menunjuk ke jendela, di mana kabut seakan mendorong masuk ke dalam rumah. Kabut merembes masuk melalui celah jendela, seperti tentakel hidup. Di dalamnya, samar terlihat wajah raksasa dengan mata kosong. Raka mundur dengan napas memburu, wajahnya pucat. Bayangan di luar terus bergerak, semakin jelas, semakin nyata. Lampu minyak bergoyang hebat, menciptakan bayangan panjang di dinding. Bayangan itu bergerak liar, tak lagi mengikuti sumber cahayanya. Pak Wiryo berlutut, menyembah lantai sambil berdoa terbata. Dari pintu, terdengar ketukan lambat, berulang, tak wajar. Pintu kayu itu tampak melengkung ke dalam, seperti ditekan sesuatu yang amat besar. Tiba-tiba, lampu minyak padam, meninggalkan gelap total. Dalam gelap, hanya cahaya ponsel Raka yang menembus kegelapan. Pak Wiryo meringkuk di sudut, berbisik lirih seolah berbicara pada bayangan. Sorotan lampu ponsel menyingkap bekas cakaran baru di dinding. Dari celah itu menetes cairan hitam, sementara gamelan terdengar semakin dekat. Sekilas, Raka melihat karang jati di malam terakhirnya. Warga desa berlarian, namun sosok raksasa menyeret mereka satu persatu ke dalam kabut. Dengan tangan gemetar, Pak Wiryo mengangkat wayang gosong itu. Matanya kosong, bibirnya berbisik. Inilah segelnya, kutukan tak pernah hilang. Wayang itu bergerak sendiri, pola merah samar muncul dari permukaannya yang hangus. Seolah benda itu bernapas. Raka terhuyung mundur, ponselnya terjatuh. Cahayanya menyorot jendela, dan di sana mata hitam raksasa menatap langsung ke dalam. Dinding rumah mendesak ke dalam, retak demi retak terdengar. Seperti ada tangan raksasa menekan mereka dari luar. Sosok tanpa wajah muncul di dalam ruangan. Tubuhnya bengkok, pakaiannya compang-camping, kepalanya miring tak wajar.
Raka tercekik ketakutan ketika sosok itu menoleh padanya. Dari wajah kosongnya keluar bisikan berlapis, suara banyak orang bersahutan. Pak Wiryo jatuh berlutut, dadanya naik, turun penuh panik. Wayang gosong terlepas dari tangannya, meluncur ke arah Raka. Raka meraih wayang itu, matanya membesar kaget. Pada permukaannya, ia melihat bayangan seluruh desa Karangjati berdiri di belakangnya, padahal ruangan kosong. Raka menggenggam wayang gosong erat-erat. Pak Wiryo terkulai lemah di lantai, sementara bayangan di dinding bergerak sendiri, makin mendekat. Dari wayang itu, kulitnya terkelupas, menyingkap lapisan menyerupai kulit manusia yang dijahit kasar. Arwah warga Karangjati bermunculan. Tubuh mereka setengah hangus, mata kosong, meraih Raka seolah menuntut balas. Pak Wiryo berbisik dengan suara gemetar. Kau harus jadi penjaganya, kalau tidak, kau akan ikut terkubur bersama mereka. Langit-langit rumah pecah. Debu beterbangan saat tangan-tangan raksasa bercakar menembus dari atas, meraih wayang itu. Raka berteriak sambil memeluk wayang itu erat-erat. Tepat di belakangnya, sosok tanpa wajah berdiri diam, hampir menyentuh bahunya. Dalam pandangan Raka, sosok itu merapat, berbisik dengan ratusan suara berlapis. Sekarang kau milik kami. Pak Wiryo roboh, tubuhnya hancur menjadi abu. Hanya bayangannya yang tertinggal, terbakar di lantai seperti cap abadi. Mata Raka berubah hitam pekat, urat-urat gelap menjalar di wajahnya. Wayang itu menyatu dengan dadanya. Tiba-tiba, ruangan lenyap. Raka berdiri di tengah Karangjati, dikelilingi ratusan sosok tanpa wajah yang berlutut padanya. Raka mengangkat kepalanya perlahan, senyum mengerikan muncul di wajahnya. Matanya yang hitam berkilat samar. Desa terkutuk itu lenyap dalam gelap. Yang tersisa hanyalah wayang bercahaya redup di tanah hutan. Sementara suara gamelan samar terdengar, menutup segalanya.